Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kesempatan untuk berbuat baik. Seringkali kita diberikan kesempatan setiap anak-anak Tuhan. Manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk berbuat baik. Hidup ini adalah hidup yang singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita tentu semuanya setuju percaya. Kita hidup yang singkat ini akan menentukan hidup masa nanti yang hidup yang panjang, hidup yang kekal. Kalau kita salah berbuat, salah bertindak, maka tidak ada kata-kata lagi untuk menyesal di kemudian hari. Karena kita sudah terlambat. Baiklah, hari ini kita belajar, jangan sampai kita berbuat hal yang keliru dalam menjalani hidup ini. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Terima kasih Kak Adin yang sudah share screen ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lanjut. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, dialah maut yang memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam Tuhan, kita lihat hari ini kita belajar tentang Lazarus dan orang kaya. Ini gambaran yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana kehidupan yang sangat jomplang ya, kehidupan yang terjadi jurang ya antara yang miskin dengan yang kaya. Kalau kita lihat ada dua pribadi di sini ya, yaitu orang kaya tidak ada namanya di sini, tidak disebut ya. Lalu yang kedua Lazarus, miskin ya, pengemis. Kita lihat yang kaya ya, ada perbandingan. Yang kaya itu banyak hartanya, hartanya melimpah, uangnya melimpah. Mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini propertinya banyak, sahamnya banyak, di mana-mana dia punya aset, baik itu aset bergerak yang tidak bergerak, semuanya dia miliki. Pakaiannya dikenakan, ataupun barang-barang yang dipakai bukan barang-barang biasa, buatan Cipulir, Tanah Abang, maupun buatan-buatan Pulau Gadung ya. Mungkin dia kalau belanja harus ke Sogo ya, atau harus belanja ke luar negeri, buatan luar negeri. Semuanya bermerek ya, semuanya di sini disebutkan dia hidup dalam kemewahan ya. Bicara masalah mewah kita tentu pasti tahulah ya, kalau kita bicara tentang mewah ya. Mewah itu menentukan bagaimana yang dia pakai ya, bagaimana yang dia kenakan ya. Merek-merek yang terkenal, mobil yang dia pakai mungkin nggak bukan mobil-mobil Jepang biasa ya, seperti Suzuki ataupun Daihatsu, dia mungkin tidak kenal ya. Mungkin dia kenalnya yang buatan-buatan Eropa yang build up ya, yang harus diimpor. Bagaimana dia hidup dalam kemewahan ya. Tas yang dia kenakan, mungkin dia juga gespernya, semuanya dia kenakan sesuatu yang mewah. Lalu kita lihat ya, banyak hartanya, propertinya banyak, rumahnya banyak ya, hidup dalam kelimpahan kemewahan. Lalu yang kedua, Lazarus, kita lihat di sini perbandingannya. Dia tidak punya apa-apa ya. Jangankan rumah ya, rumah yang RSS dikatakan yang sederhana sekali, selonjor saja tidak cukup ya, karena sangat sederhana sekali. Itu dia tidak punya, sampai dia hidupnya di emperan ya, hidupnya di dekat pintu rumah orang kaya itu. Satu kehidupan yang sangat kontras sekali ya. Yang orang kaya ini kedudukannya sangat tinggi, kita lihat ya, pakai jubah ungu ya, jabatan ungu. Kalau bicara masalah jubah ungu ya, kain yang kelihatan halus itu membicarakan bagaimana dia punya tingkat sosial ya, tingkat kedudukan ya, tingkat pendidikan yang sangat tinggi.
dibandingkan dengan yang pengemis tadi yang dinamakan Lazarus itu. Bagaimana dia hidup dengan hidup yang sengsara, compang-camping, ya. Dia tidak punya apa-apa, hanya berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Lalu keadaan tubuhnya bagaimana? Yang tentu yang kaya ini dia sehat secara jasmani, ya. Bagaimana dia hidup dalam kemewahan, sehat secara jasmani. Bandingkan orang miskin ini, Lazarus ini, dia hidup dalam kemiskinan, dalam kesengsaraan, sakit penyakit, bahkan dikatakan seluruh tubuhnya penuh dengan borok, ya. Bicara masalah borok itu menunjukkan bahwa dia menderita sekali, ya. Kita tahu bahwa pada saat Ayub bagaimana dia memiliki penyakit, ya, borok seluruh tubuhnya, bagaimana dia menderita sekali. Saya rasa sih Lazarus juga sangat menderita, ya, dengan tubuhnya yang sakit ini. Lalu bagaimana? Banyak saudara, yang orang kaya itu banyak saudara. Dimana kalau misalkan kita percayalah, kalau misalkan orang-orang yang lagi memiliki kemampuan yang lebih, ya, memiliki kekayaan yang berlimpah itu biasanya, ya, banyak dikelilingi oleh saudara merasa, wah ini saya saudaranya, saya itu kenal dengan dia segala macam, ya, relasinya luas, ya, semuanya pengaku-ngaku, bahkan orang yang tidak kenal pun ngaku-ngaku saudara, ya, karena ingin merupakan ada suatu kebanggaan sebagian daripada orang kaya itu, relasi luas, ya. Bandingkan dengan si Lazarus itu, dia tidak punya saudara, sendirian, ya. Dia hanya sendirian, tidak ada yang peduli kepada dia, ya. Lalu hidup di dalam kelimpahan, ya, orang kaya di dalam kelimpahan, orang miskin di dalam kesengsaraan, menderita untuk hidupnya, ya. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh hari ini? Si kaya dan si miskin, ya. Kita lihat di sini bagaimana Lazarus yang miskin ini hidup di dekat pintu, ya, rumah orang kaya ini. Dari sini kita belajar bagaimana setiap hari orang kaya ini diperhadapkan pada suatu hal yang di mata dia nih, ini harusnya nih orangnya harus bisa ditolong, ya, karena dia orang yang menderita, orang yang tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Harusnya dia bisa menolong orang ini, ya, menolong Lazarus ini, si orang kaya ini. Bagaimana dia tiap hari hidup dalam kelimpahan, bagaimana dia tiap hari hidup dalam kemewahan, bagaimana dia tiap hari makan dengan makanan yang berlimpah, ya. Orang miskin ini, Lazarus ini, dia hanya mengharapkan apa? Remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Setelah makan, dia remah-remahnya itu dibuang, ya. Suatu kebiasaan pada zaman dulu, orang-orang kaya zaman Yahudi. Kalau ketika orang itu selesai makan, itu biasanya itu remah-remahnya di tangan dibagi-bagikan seperti ini, lalu remah-remahnya itu dibuang, ya. Dibuang itu bisa jadi makanan anjing, ya, bisa jadi makanan hewan-hewan, ya. Bahkan di sini ini orang di sini hanya mengharapkan remah-remah jatuh dari meja Tuhan, meja orang kaya. Begitu dia minta pertolongan, sebetulnya minta yang sangat sederhana, tapi orang kaya ini tidak peduli. Tiap hari dia lewat, tiap hari dia lakukan, tidak ada peduli dia membawa ke tabib atau membawa ke rumah sakit, ya. Seperti kita lihat ada perumpamaan yang lain, bagaimana orang Samaria yang murah hati, ya. Orang Samaria yang murah hati, ketika dia melihat ada seorang yang dirampok di perjalanan, bagaimana dia dengan hati yang sangat rindu untuk berbuat baik, belas kasihan, dia mengobati orang yang menderita di perjalanan itu, dibawa ke penginapan, dibawa ke tabib supaya diobati orang yang menderita itu. Tapi tidak dilakukan oleh si orang kaya ini. Dua-duanya sama-sama orang Yahudi, saudara sekalian. Lazarus orang Yahudi, si orang kaya ini orang Yahudi. Kalau kita lihat di pembacaan berikutnya, bagaimana sih ketika kedua-duanya sudah meninggal, bagaimana si Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Dia kenal bapaknya. Abraham itu adalah anak-anaknya adalah umat kepunyaan Tuhan, ya. Dia lihat juga si orang kaya ini juga melihat Abraham, dia kenal Abraham. Tentu dia ini orang ini adalah orang yang benar-benar tahu tentang kebenaran, tahu tentang Alkitab, ya. Mungkin saja, ya, kita lihat di sini tiap hari dia mungkin
Mungkin saja orang kaya ini setiap hari mungkin seperti sekarang ini ya, kita tiap pagi mungkin dia ikut doa pagi, mungkin ya, ini bicara mungkin kalau kita korelasikan dengan kehidupan sekarang, mungkin dia tiap minggu dia rajin ke gereja, bisa saja ya, bahkan mungkin saja tiap minggu dia sebagai seorang pelayan ya, pelayan hanya tampak yang secara jasmani. Banyak saudara ya, banyak orang-orang yang mengakunya pelayan, banyak orang-orang yang mengakunya itu adalah hamba Tuhan, tapi kehidupannya tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Kita hari ini tidak belajar tentang bagaimana dia orang kaya, orang miskin ya, tapi kita hari ini belajar tentang bagaimana sikap hidupnya ya. Apakah untuk menjadi kaya itu Tuhan larang? Tidak. Sangat saya tidak setuju. Karena apa? Kita lihat kita banyak orang-orang kaya ya, yang hidup di dalam keselamatan. Dia selamat. Bagaimana Abraham, bagaimana Ishak, bagaimana Yakub, itu adalah orang-orang kaya yang diberkati Tuhan secara luar biasa, yang bahkan keturunannya menjadi raja, bahkan keturunannya menjadi penguasa di Mesir ya. Itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang diberkati. Oke, saya setuju, sangat setuju ya. Tapi tidak cuma sekedar diberkati saja ya. Masalah kaya itu ya relatif ya saudara ya. Masalah kaya itu relatif. Saya tidak bilang itu propertinya banyak, sahamnya banyak, mobilnya banyak itu disebut kaya, bukan ya. Kaya dalam arti kita berkecukupan ya. Kita berkecukupan. Dan inilah kita hari ini kita berkecukupan, kita lihat pada sekeliling kita ya. Ada yang kekurangan ya, ada yang memerlukan pertolongan kita ya. Tapi yang penting sini ya, bagaimana sikap dalam pelayanan. Jangan sampai kita melayani Tuhan tetapi kita tidak peduli dengan sekitar kita. Marilah kita hari ini kita banyak berbuat baik pada sekitar kita. Seringkali Tuhan ajar aku supaya aku berbuat baik pada. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi gimana kita harus berbuat baik. Padahal kalau kita berbuat baik ya, itu ada suatu kegembiraan, ada suatu sukacita yang bisa kita peroleh ya. Orang yang miskin ini, Lazarus ini ya, saya salutnya apa saudara ya, kita belajar bagaimana. Walaupun dia menderita ya, Tuhan izinkan dia menderita, Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan ya. Bisa saja Lazarus ini bukan miskin dari lahir, bisa saja ya. Saya tidak artikan si Lazarus itu miskin dari lahir, bukan. Mungkin saja dulunya kaya, bisa saja. Lalu jatuh dalam usaha, jatuh ditipu orang segala macam ya, lalu hartanya habis, semuanya habis. Seperti Ayub, Tuhan izinkan menderita ya. Seperti Ayub, Tuhan izinkan menderita ya. Tidak punya saudara, semua meninggalkan, bahkan istrinya sendiri. Ayub itu mengatakan, ayo kutukilah Tuhan, kutukilah Allahmu. Tapi kita lihat Lazarus ini tidak mengutuki Tuhan. Amin saudara ya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak menyalahkan diri sendiri. Dia tidak menyalahkan orang yang membuat dia menderita, membuat dia sengsara, membuat dia mengalami sakit penyakit. Tetapi dia percaya sampai akhir hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya pada harapannya bahwa hidup itu adalah hidup yang singkat, hidup sementara. Kalau Tuhan izinkan menderita, Tuhan izinkan ada sengsara. Ya. Yang paling penting, fokus dia tetap percaya kepada Tuhan. Pada suatu saat dia akan masuk dalam kelimpahan bersama dengan Allah di surga. Ya, dia lihat di sini katakan ketika meninggal. Ya, mungkin waktu meninggal orang ini, ya kuburnya mungkin asal dikubur, asal dibuang, mungkin nggak ada yang peduli dengan dia, tidak ada ambulan, tidak ada semuanya, tidak ada pengantaran jenazah, tidak ada upacara pemakaman segala macam. Mungkin dilakukan secara tidak, secara jijik ya. Tapi kita lihat ya, ketika dia meninggal, ketika Lazarus meninggal, dia langsung yang menjemput siapa saudara? Yang menjemput malaikat Tuhan. Ya. Tuhan izinkan, Tuhan utus malaikat untuk menjemput Lazarus ini. Kita lihat, walaupun dia menderita, dia mengantar orang-orang, tidak ada yang mengantar, orang-orang tidak ada yang peduli, tapi malaikat Tuhan peduli mengantar orang ini. Ya.
menuju kepada siapa? Ke pangkuan Abraham, ya. Bahasa aslinya sebenarnya pangkuan Abraham itu menunjukkan Firdaus, ya, peralihan menuju ke surga, ya. Jadi sesuatu yang dimuliakan, ya. Walaupun orang dunia mengatakan itu sesuatu hina, jijik, bahkan dikatakan tidak ada yang peduli, bahkan dikatakan ada anjing-anjing aja yang menjilati goroknya, ya. Orang nggak peduli karena orang gorokan itu ada amis, orang mungkin lewat udah bau lah, ya. Ketika mati orang udah tutup hidung lah, nggak mau peduli. Tapi Tuhan permuliakan orang miskin. Karena apa? Intinya walaupun dia menderita, ya, walaupun dia sengsara, tapi dia tetap fokus pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, walaupun dia menderita, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan. Bedanya dengan si Lazarus ini, kalau Ayub dipulihkan pada saat dia hidup di dunia, ya, dipulihkan, ya, hartanya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Tapi si orang miskin ini dipulihkan nggak? Dipulihkan, tapi dalam dunia yang berbeda. Dipulihkan sama seperti Ayub, dia dipulihkan dalam hidup yang kekal, yang lebih mulia lagi, ya. Lalu orang kaya ini, ya, walaupun dia predikatnya orang kaya itu tetap berlimpah, padahal ada harta, ada kemampuan bagi dia untuk berbuat baik, tapi dia tidak lakukan. Ketika meninggal, mungkin dia pakai upacara segala macam, pakai prosesi segala macam, semua orang menyanjung-nyanjung dia, tapi kita lihat di akhir hidupnya, si orang kaya ini, apakah malaikat menjemput dia? Tidak, saudara. Malaikat tidak menjemput dia. Saya tidak tahu detail terus ya kitabnya menyebut dia itu siapa. Mungkin iblis beserta dengan antek-anteknya menyebut dia, mungkin saja, ya. Tapi dia tidak sebut. Tapi yang jelas sih orang kaya ini tidak disebut oleh malaikat Tuhan. Hidupnya di dalam kekekalan apa? Kesengsaraan. Bahkan saking menderitanya si orang kaya ini, dia menyuruh Abraham itu nyuruh Lazarus itu mencelupkan, ya, ke lidahnya dia karena dia sangat menderita di alam maut itu yang dinamakan Hades, ya. Dia menderita, saking menderitanya dia suruh supaya Lazarus itu ngasih tahu, suruh kembali ke dunia, ngasih tahu saudara-saudaranya ada 5 orang lagi yang berbuat yang seperti dia, jangan sampai dia menderita. Dia tahu, saudara, dia tahu, ya. Ada poin yang bisa kita sebagai kesimpulan, ya. Ada poin yang kita bisa peroleh dari pelajaran hari ini, ya. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kalau ada pilihan, ya, apa kita mau jadi orang kaya ini, apakah kita mau jadi Lazarus? Kalau saya lemparin kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira mau jadi Lazarus atau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi Lazarus? Siapa yang menjadi orang kaya? Kalau saya pilih mau jadi Abraham. Karena dia kaya, masuk dalam kerajaan surga. Itu semuanya kan pilihan. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan, ya. Kita mengalami kelimpahan, kita mengalami kekayaan, kita mengalami penderitaan. Itu bagi dunia yang singkat ini, ya, waktu yang terbatas cuma berapa puluh tahun kita hidup, tidak penting, ya. Yang penting adalah fokus kita, ya. Endingnya, ya. Walaupun kita menderita, kita fokusnya pada Tuhan. Walaupun kita mengalami kesengsaraan, kita fokusnya pada Tuhan. Kaya, kita juga fokusnya kepada Tuhan. Seperti Abraham, fokusnya kepada Tuhan. Dia kaya, tapi fokusnya kepada Tuhan. Luar biasa. Saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, banyak orang-orang yang sudah berbuat baik, ya. Banyak yang menyumbang kepada Allah. Mari kita tingkatkan yang pertama, kebaikan untuk saudara-saudara kita, kebaikan untuk pekerjaan Tuhan, luar biasa. Yang lebih penting lagi, fokus kita kepada Tuhan. Walaupun kita sudah berbuat baik, fokus kita pada Tuhan. Tuhan yang ingin peduli, yang ingin lihat seperti itu. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk kita menyaksikan, ya, kebaikan Tuhan kepada sekitar kita, ya. Ini orang kaya ini, ya, kebaikan Tuhan tidak sudah dia terima, tapi dia tidak saksikan kepada saudara-saudaranya. Ada dugaan yang mengatakan bahwa si orang kaya ini ada gambaran banyak, ya, pegawai kita mengatakan dia adalah imam, ya, imam besar, ya. Itu bagaimana imam besar itu di zaman dulu itu kaya, ya. Dia tahu kebenaran, dia tahu hukum Taurat, dia tahu kitab-kitab para nabi. Dia tidak melakukan itu, tidak berbuat kasih, tidak berbuat baik. Bahkan dia tidak
sekitarnya dia tidak bersaksi. Padahal bulan ini kita ini adalah bulan penginjilan. Kita menyaksikan janji Tuhan bukan dengan kata-kata kita, bukan dengan khotbah kita yang hebat, bukan dengan renungan kita yang luar biasa, tapi kelakuan kita. Kita lihat sekarang ini ya, berita-berita, waduh, sangat miris sekali ya, bagaimana yang terakhir nih ya, kemarin udah kejadian anak tunggal, ya bukan, maksudnya orang Kristen ya, Sambo dan kawan-kawan terlibat dalam zina. Terakhir saya dengar ada lagi mantan PDM, mantan pendeta muda, aduh sangat miris sekali. Dia berbuat kejahatan, bagaimana dia membunuh orang lain, bukan membunuh satu orang loh ya, rencananya 3 orang dia akan membunuh. Lalu ada predikannya bahwa itu di koran-koran online, di berita-berita media katakan itu dikatakan PDM. Waduh, sangat menyakitkan sekali PDM. Lalu bagaimana dia tidak mau, predikannya PDM tapi berbuatnya kejahatan. Pasal 340 saudara ya, pembunuhan secara berencana yang dilakukan oleh si orang ini ya. Saya tidak sebut namanya, saya tidak sebut nama gerejanya, tapi semuanya sudah tahu lah ya. Sebagai penutup ya, secara singkat, puji Tuhan, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pada hari Minggu kemarin kami dari Pos PI Cibubur ya, di Sentralan Cibubur, kemarin ada pelayanan baptisan 4 orang jiwa sudah dibaptis, dilayani oleh Bapak David Bejanto ya, dari Kelapa Gading. Puji Tuhan, dan semuanya sudah berjalan baik. Di rumah salah seorang anak Tuhan, yang anak Tuhan ini dipakai rumahnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan ya. Bagaimana sudah ribuan orang dilakukan baptisan di rumahnya ya. Dia bersaksi secara luar biasa. Nah, mungkin di lain kesempatan saya akan lebih panjang lagi menyaksikan janji Tuhan, bagaimana Tuhan sudah berbuat baik pada anak Tuhan ini. Saya tidak berpanjang, biarlah hari ini kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Baiklah, kita harus berbuat baik, menjadi saksi Tuhan, bukan dengan ucapan kita, tapi dengan perbuatan kita. Amin.